Dermaga ujung Armatim tempat bersandarnya kapal perang tak seperti biasanya. Kesibukan terjadi di area bersandarnya kapal. Seluruh kesibukan yang terjadi seakan dipantau patung di atas monumen Jalasveva Jayamahe. Patung ini menggambarkan sosok perwira tinggi Angkatan Laut berbusana pakaian dinas upacara lengkap dengan pedang kehormatan yang sedang menerawang ke arah laut, serasa siap menentang gelombang dan badai di lautan. Sementara itu, di salah satu sudut pasukan marinir dari Pasmar 1 Surabaya tengah bersiap menaiki kapal yang akan membawa mereka melakukan pendaratan di titik sasaran. Dengan senjata dan perlengkapan tempur, prajurit marinir didatangi Komandan Korps Marinir untuk mendapatkan pengarahan serta membakar semangat prajurit. Seluruh kegiatan dilakukan dalam rangka mengikuti latihan Armada Jaya ke-34 tahun 2016. Armada Jaya juga akan ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebuah kapal sudah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjadi kapal VVIP dan kapal markas KRI Banjarmasin nomor lambung 592. KRI Banjarmasin adalah hasil karya anak bangsa. Dibuat di galangan kapal PT PAL Surabaya dan bergabung di jajaran TNI AL pada tahun 2009. Kenapa KRI Banjarmasin 592 dijadikan sebagai kapal markas dalam rangka latihan Armada Jaya ke-34 tahun 2016 ini adalah kita ketahui bahwa kapal ini adalah buatan anak bangsa. Jadi kita patut bersyukur, kita patut bangga bahwa putra-putri bangsa Indonesia telah mampu membuat alat utama sistem senjata berupa kapal perang yang dibuat oleh PT PAL. KRI Banjarmasin ini adalah tipenya atau kelas landing platform dock, di mana landing platform dock ini mempunyai kemampuan docking undocking, yaitu mengeluarkan landing craft utility yang tentu saja kemampuannya untuk mendaratkan pasukan, proyeksi kekuatan pasukan dari laut ke darat. Operasi yang pernah kita laksanakan yaitu operasi dalam rangka Kartika Jalakrida tahun 2015, yaitu World Expo Milano di Italia tahun 2015, di mana KRI Banjarmasin 592 melaksanakan operasi Muba dalam rangka Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut, Akademi Maritim, dan Sekolah Perikanan. Secara integrasi mereka melaksanakan kegiatan kemaritiman, berlayar bersama, melaksanakan pelajaran yang telah mereka dapat di bangku kuliah. Sedangkan operasi di dalam negeri yang pernah kita laksanakan diantaranya adalah operasi pergerakan pasukan dalam rangka pengamanan perbatasan, ya khususnya di wilayah timur, kemudian juga mendukung operasi Tinombala, dan yang terakhir kemarin kita telah melaksanakan operasi pembangunan kekuatan TNI di Natuna. Kapal ini diberi nama Banjarmasin. Tentu saja semangat daripada Banjarmasin dahulu kala sebagai kota maritim yang tentu saja dinamika kegiatan ekonominya termasuk dunia maritimnya cukup tinggi. Sedangkan Amun Mundur Kada sendiri secara harafiah artinya adalah pantang mundur. Sehingga semangat pantang mundur ini menjadi suatu modal dasar bagi kita prajurit pengawak KRI Banjarmasin 592 dalam melaksanakan tugas kapanpun dimanapun kita ditugaskan. Dan tibalah saatnya KRI Banjarmasin berangkat. Seluruh awak kapal telah menempati posisinya di anjungan. Sebelumnya beberapa kapal telah mendahului. KRI Makassar dan KRI Surabaya yang juga merupakan jenis landing platform dock mendahului KRI Banjarmasin. Sebelum melaksanakan pelayaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar tugas yang kita emban dapat terlaksana dengan baik. Berdoa, mulai. Perlahan KRI Banjarmasin menjauh dari monumen Jalasveva Jayamahe. Kendaraan amfibi marinir jenis Kappa K61 dan LVT-7 ikut serta di lambung KRI Banjarmasin.
Salah satu dari LVT disiapkan untuk membawa Presiden yang rencananya akan meninjau langsung latihan Armada Jaya. Kekuatan kapal-kapal unsur-unsur armada yang terlibat Armada Jaya di sini ada 11 kapal. Tapi kalau secara keseluruhan unsur Angkatan Laut ada 41 KRI, kemudian personil ada 7.500 personil kurang lebih, dan untuk Ranpur kendaraan tempur marinir di sini ada 64. Dan pesawat ada 10 pesawat, baik itu fixed wing maupun rotary wing. Dan rudal C705 ini juga rudal terbaru yang kita miliki, dan ini baru pertama kali dicoba. Sebelumnya kita pernah punya rudal-rudal dari Amerika seperti Harpoon, kemudian Exocet MM38 itu yang lama. Kemudian itu sudah diperbarui dengan rudal-rudal Yakon, kemudian ada C802. Jelas akan menambah kekuatan, tapi juga kapal-kapal kita yang sudah usianya lebih dari 40 tahun nanti lama-lama secara bertahap akan kita hapuskan di sini, tentunya akan diganti dengan kapal-kapal baru. Dan perlu diingat, justru nenek moyang kita orang pelaut, ya justru Angkatan Laut ini harus bisa di depan sebagai penjuru untuk bisa mengamankan kedaulatan dan hukum di laut yang kita miliki. Armada Jaya 34 tahun 2016 berada di bawah komando dan kendali Direktur Latihan Komandan Kodik Latal, Laksamana Muda TNI Triwahyudi. Selanjutnya bertindak Panglima Komando Tugas Amfibi adalah Panglima Armatim Laksamana Muda TNI Darwanto. Panglima Komando Tugas Lapangan dijabat Panglima Armada Barat Laksamana Muda TNI Aan Kurnia. Panglima Komando Tugas Pendaratan Administrasi dijabat Pangkolin Lamil Laksamana Muda TNI Igusti Putu Wijamahadi. Sehubungan dengan akan hadirnya Presiden, dek heli di Buritan KRI Banjarmasin disibukkan dengan kedatangan helikopter yang membawa personil dan berbagai kebutuhan. Iring-iringan kapal perang dalam formasi siap tempur bergerak di perairan Laut Jawa. Matahari pun mulai tenggelam. (641) dan KRI Kujang 642. Buritan KRI Banjarmasin mulai disibukkan rombongan pendahulu Presiden. Staf kepresidenan mendarat bersama beberapa protokoler Presiden. Penjagaan di KRI Banjarmasin kian ketat. Beberapa anggota Kopaska dari Koarmatim tampak siaga dengan persenjataan lengkap. 2 heli terbang mendekat ke dek heli di Buritan KRI Banjarmasin. Heli pertama membawa Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Komandan Pas Pampres. Sementara itu, heli kedua, rombongan yang salah satunya membawa Gubernur Jawa Timur. Presiden dan rombongan disambut perwira tinggi yang sebelumnya telah berada di KRI Banjarmasin. Presiden langsung menuju ke geladak isyarat untuk menyaksikan aksi tempur. Aksi pertama dilakukan oleh 4 KRI kelas Patimura dengan menembakkan roket anti kapal selam RBU 6000. Selanjutnya, Presiden memimpin langsung penembakan peluru kendali C705 oleh penembak utama KRI Celurit 641. Latihan Armada Jaya sesungguhnya kan latihan puncak TNI Angkatan Laut. Kita satuan-satuan ini telah latihan di tingkat yang paling bawah, komandan terbawah meningkat, kemudian sampai dengan tingkat
inisial data yang dilaksanakan di kapal KRI Curit tadi. Gitu. Dan juga kan sasaran juga tidak tertinjau tadi. Ya, perkenaannya belum tertinjau juga. Kegiatan penembakan ditutup dengan formasi penghormatan. Formasi ini dipimpin oleh KRI Celurit 641. Formasi penghormatan diberikan kepada Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Usai melakukan perbincangan santai dengan Panglima TNI dan Kasal, Presiden Joko Widodo mengakhiri kunjungannya di acara penembakan gugus tempur penembakan senjata strategis dengan menaiki helikopter.